Baik, kita mulai materi dari saya tentang eksplorasi dengan menggunakan metode seismik ya. Jadi ini adalah eh, pengantar ya untuk kita masuk nanti ke metode seismik. Nanti ada beberapa jenis ya metode seismik ini yang berkaitan dengan eksplorasi geofisika. Yang sering diajarkan nanti adalah metode seismik refraksi. Metode seismik refraksi itu nanti memanfaatkan gelombang refraksi yang eh, menjalar ya melalui medium bumi, kemudian kita merekam gelombang hasil interaksi dengan medium ya, yang berupa gelombang refraksinya. Kita cari waktu tiba gelombang refraksi. Kemudian yang kedua nanti adalah metode seismik refleksi. Jadi ini yang banyak dipakai di perusahaan minyak ya, perusahaan migas itu mengandalkan metode seismik refleksi ini untuk mendapatkan struktur bawah permukaan ya berdasarkan pantulan dari gelombang seismik atau refleksi dari gelombang seismik. Ada satu lagi tren yang ke depan ini akan menjadi satu metode alternatif ya yang disebut dengan pasif seismik. Ya. Pasif seismik. Jadi dari saya nanti metode seismik ada dua materi ya yang harus saya sampaikan. Yang pertama hari ini ya terkait dengan eksplorasi seismik. Kemudian nanti yang kedua adalah pasif seismik. Ya, pasif seismik. Baik, karena ini menjadi fondasi, mohon diperhatikan betul-betul ya, karena konsep ini akan saya coba menjelaskan dengan cara yang sederhana, ya, dengan cara kualitatif, sehingga harapannya Anda nanti bisa menangkap materi ini dengan lebih baik. Ya. Nah, untuk itu saya sudah menyampaikan materi ya, saya buat dalam GitHub ya. Jadi GitHub ini sebenarnya adalah aplikasi untuk sharing kode ya, sharing program gitu. Agar tidak saling apa namanya tidak muncul banyak versi, jadi namanya version control. Kalau Anda nanti menekuni programming ya, nanti akan biasanya menggunakan tools ini untuk berbagi kode ya, atau program komputer ya dengan kolega atau dengan orang lain. Tapi ini saya pakai untuk membuat semacam modul kuliah. Baik, gelombang seismik. Jadi ini menjadi dasar dari metode seismik dan ini sebetulnya adalah fenomena yang kita bisa bayangkan ya, karena kita sudah punya banyak pengalaman ya terkait dengan fenomena yang ada di ya di sekitar kita ya ada sekitar. Misalnya kalau yang kita paling familiar adalah gelombang. Jadi seismik ini adalah satu jenis gelombang ya, disebut gelombang seismik itu adalah merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan gelombang yang merambat di bumi. Ya, jadi kalau nanti ditanya apa itu gelombang seismik ya, artinya gelombang yang merambat di bumi ya, di bumi. Nah, membayangkan gelombang seismik yang merambat di bumi itu akan jauh lebih mudah apabila kita bisa ya membayangkan nanti fenomenanya itu seperti apa getarannya. Ya. Fenomenanya seperti apa getarannya. Nah, fenomena getaran atau gelombang yang paling mudah ya atau paling sering uh, kita alami yaitu gelombang air ya. Anda pasti sudah pernah punya pengalaman melihat gelombang riak-riak air. Jadi uh, ternyata gelombang seismik itu sebetulnya adalah mirip banget dengan gelombang di air ya, tetapi memang dia merambatnya itu secara tiga dimensional atau bentuknya adalah seperti perambatan kulit bola yang semakin jauh semakin besar. Nah, kita lihat ini saya tunjukkan salah satu contoh dari apa namanya dari gelombang ya yang seismik ya yang merambat di Amerika ya. Kebetulan Amerika punya sensor ya, ini sensor yang bunder-bunder ini, yang bulat-bulatan kecil-kecil ini sensor getar yang dia bisa mendeteksi gelombang seismik ya. Nah, di sini ya dibuat sebuah program singkat gitu ya kalau dia
dia naik dia warna merah, kalau turun biru. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, ternyata kalau kita lihat ya ini gambarnya kelihatan di sini ya. Kalau kita punya sumber gempa di sini, dari sumber gempa kan menjalar gelombang seismik. Nah, dia menjalarannya bentuknya ini lingkaran kan dengan semacam lingkaran yang merambat dari sumber ini ke segala arah. Jadi kalau kita lihat tiga dimensional seperti ini yang tadi itu tapi secara tiga dimensional. Dan ini betul-betul mirip banget dengan gelombang air. Sebab kita perhatikan yang ada video sebetulnya dari YouTube, dari Iris ya. Perhatikan gambar sini, ini menjalarnya persis gelombang air, toh. Persis gelombang air, ya kan? Dari sumber sini ke sana kita ulang lagi ya. Ini gempa, alat satelit, selang beberapa saat ini ada eh, gelombang yang menjalar ke skala anak. Ya kan, jadi betul-betul ini seperti gelombang air. Jadi kalau kita gambarkan ya seperti ini kan kalau gelombang air ini. Nah, gelombang seismik tuh bentuk apa namanya getarannya ya kalau kita bisa merekam itu juga ternyata seperti gelombang air, cuma dia lebih rapat seperti ini. Ya sama dengan ini gelombang air juga naik turun ini sama juga naik turun. Ini contoh salah satu rekaman getaran dari sebuah gempa di Loma Prieta di Amerika. Perhatikan. Jadi ternyata getaran yang kita rekam karena adanya sumber getaran atau sumber gempa atau sumber itu menghasilkan gerakan tanah yang dia naik turun, ya, seperti gelombang air. Ya. Nah, ini yang nanti akan menjadi objek dari metode seismik adalah bagaimana kita bisa menghasilkan rekaman seismik, ya, yang kemudian dari rekaman itu nanti saya bisa mendapatkan informasi mengenai kondisi bawah permukaan. Ya. Nah, apa namanya metode seismik ini sebenarnya secara historical dia sudah cukup tua, sudah cukup lama digunakan ya. Dan dari sisi hasil ya hasil apa namanya pemodelan atau hasil dari metode seismik itu memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi. Makanya ini di dalam industri ya di perusahaan-perusahaan minyak ini banyak dipakai untuk riset. Nah, apa aplikasi ya selain dipakai untuk industri minyak ya metode seismik ini juga bisa dipakai untuk geotekniknya. Jadi bisa dari kedalaman yang sangat dangkal sebenarnya bahkan bisa sampai kedalaman yang sangat dalam. Misalnya kita ingin studi kerak bumi yang kedalamannya 30 kilo juga nanti bisa menggunakan gelombang seismik. Ada dua terminologi ya di sini. Ya, perhatikan gambar penjelaran gelombang seismik. Di bawah ini ada dua terminologi. Yang pertama adalah yang disebut dengan terminologi atau istilah ya wavefront atau muka gelombang. Ya. Muka gelombang itu sebetulnya seperti yang warna merah dan biru ini. Jadi penjalaran gelombangnya itu sampai sejauh mana, sampai di mana itu kita deskripsikan dengan yang disebut dengan wavefront tadi atau muka gelombang. Kemudian yang kedua adalah terminologi yang disebut dengan ray path atau jejak gelombang atau jejak sinar. Itu adalah seolah-olah kita bisa membuat garis ya penjalaran gelombang seismik dari satu titik ya dari sumber ke penerimanya. Misalnya seperti garis-garis ini adalah ray path-nya. Ya. Ini misalnya ini ray path. Ya. Nah dari sumber ke penerima ini dia sebetulnya punya satu ray path. Jadi gelombang seismik dari satu sumber ke penerima ini punya satu ray path ya, tertentu. Dan itu nanti tergantung dari mediumnya seperti apa. Nah, di sini saya menggambarkan ray path atau lintasan gelombang seismik dari sumber katakanlah misalnya saya ini anak saya sekolah di Sragen ya, saya dari Jogja ke Sragen. Itu semacam lintasan yang dilalui oleh saya dari Jogja ke Sragen. Nah, kalau kasus lalu lintas seperti ini, maka ray path-nya bisa lewat mana-mana ini. Ini oleh Google, ini saya ditunjukkan jalannya, ini bisa lewat ke apa namanya Kartosuro dulu, nanti terus masuk tol ya sampai ke lokasi.
Tapi bisa juga saya lewat Klaten ini belok ke selatan, nanti lewat Sukoharjo juga bisa sampai Sragen. Atau saya ini mubeng ke Muntilan, Boyolali, nanti sampai Kartosuro terus masuk tahu juga bisa. Jadi berbeda dengan gelombang seismik, kalau kita manusia itu punya keleluasaan untuk atau menempuh perjalanan. Gelombang seismik tidak, dia tunduk pada satu hukum yang nanti kita kenal sebagai hukum Snellius. Ya. Jadi antara satu sumber ke penerima dia cuma punya satu opsi, dan opsinya pun adalah opsi waktu tempuh yang paling singkat. Jadi memang dia tunduk pada hukum tersebut. Nah itu nanti di dalam fisika disebut dengan azas Fermat. Jadi azas Fermat itu adalah azas untuk penjalaran gelombang cahaya atau gelombang seismik dengan menempuh waktu yang paling singkat. Nah, waktu ini menjadi penting di dalam eksplorasi geofisika karena dari waktu inilah nanti saya bisa mendapatkan gambaran mengenai struktur yang ada di bawah permukaan. Ibaratnya seperti ini sebetulnya. Perhatikan di sini. Jadi setiap opsi jalur yang kita pilih di sini, ini nanti akan ada waktu estimasi ketibaan. Ya, waktu estimasi ketibaan. Misalnya yang warna biru yang disarankan ini nanti ini 2 jam 34 menit. Ini waktu tercepat memang. Ini sama dengan gelombang seismik. Kan ini gelombang seismik, yang maka yang ditempuh yang biru ini. Tapi kemudian kalau saya agak nyantai nih lewat selatan, lewat Klaten bisa juga. Tapi waktu tempuhnya diperkirakan 3 jam 18 menit. Kemudian kalau lewat Magelang ya, Muntilan ini 3 jam 17 menit. Nah, informasi yang diperoleh adalah waktu penjalaran atau travel time. Waktu penjalaran atau travel time. Bagi geofisika, waktu penjalaran atau travel time itu sangat penting. Karena saya bisa bercerita mengenai banyak hal. Kita contohkan di sini, kalau di lalu lintas, maka waktu perjalanan atau travel time itu akan sangat sangat dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Kalau kita berbicara dengan contoh ini perjalanan darat ini, kira-kira apa contoh pengaruh? Apa contoh faktor yang mempengaruhi waktu? Tentunya adalah pemilihan jalan kan. Jalan di sini kan menggunakan jalan tol tuh, jalan tol meskipun tidak terlalu jauh, tapi cukup signifikan jalan tol itu sehingga mereduce waktunya. Karena kalau kita lewat Klaten, misalnya Klaten, oke mungkin lebih dekat ya dia, tapi jalurnya itu jalannya kecil sehingga pasti akan pelan. Atau ke utara juga sama, di sana nanti agak kecil, berkelok-kelok, pasti akan jauh. Nah, dari melihat waktu itu kita bisa cerita tentang kondisi jalan, ya. Kondisi jalan. Kalau jarak belum tentu jaraknya yang paling dekat itu waktunya cepat, ya, karena tergantung kondisi jalannya. Dekat tapi jalannya berkelok-kelok atau jalannya kecil itu juga akan menyebabkan waktunya itu menjadi lebih lama. Tetapi waktu itu dipengaruhi oleh kalau di dalam kasus ini adalah karakteristik jalannya. Nah, di gelombang seismik sama. Gelombang seismik ini nanti waktu itu akan menentukan jenis batuannya. Nah, itu gambaran singkatnya seperti itu. Mudah-mudahan dengan contoh ini Anda menjadi lebih mudah ya memahami bahwa kenapa hanya dengan waktu saja orang geofisika sudah bisa menentukan jenis batuan. Sebenarnya seperti tadi, ya. Mungkin sebetulnya tidak secara langsung kita bisa menentukan jenis batuan, tetapi paling tidak dari waktu penjalaran atau waktu travel time, waktu perjalanan, saya bisa mengestimasi kecepatan rata-rata dari perjalanan saya. Atau kalau di dalam gelombang seismik, saya bisa tahu average velocity dari medium. Nah, dari average velocity atau kecepatan rata-rata dari medium itulah kemudian saya nanti bisa bercerita terkait dengan jenis batuannya itu apa. Ya. Oke ya, jadi serumit apapun, perhatikan ini hanya contoh saja, tapi ini contoh yang baik ya. Serumit apapun rekaman seismik nanti yang kita dapat dari alat kan gini, wiki ini. Serumit apapun rekamannya, parameter yang paling sering untuk kita
cari itu adalah waktu tiba. Ya. Time. Ya, ini ada time, ini sumbu waktu, ini amplitudonya. Jadi metode seismik ini kata kunci adalah time. Kemudian waktu, ya jadi waktu dan jarak. Ya. Waktu dan jarak. Karena saya kalau tahu waktu dan tahu jarak, saya bisa tahu kecepatannya. Saya tahu kecepatannya, saya tahu jenis batuannya. Ini agak saya lompati ya ini. Ini. Jadi setiap batuan ya dia punya kecepatan. Nanti kecepatan gelombang seismik ada kecepatan gelombang P, ada gelombang S. Tapi biasanya untuk yang eksplorasi seismik pantel atau bias itu kita menggunakan gelombang P ini. Sementara nanti yang pasif seismik itu kita akan menggunakan yang gelombang S itu. Oke ya, sampai di sini dulu untuk part 1 biar tidak terlalu panjang Anda lihat tayangan ini. Nanti kita lanjutkan sebentar lagi yang part 2.